Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Moriska. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai bagaimana menjadi guru profesional di era globalisasi. Baiklah, yang pertama yaitu membahas mengenai guru. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Kemudian selanjutnya membahas mengenai profesionalisme guru di era globalisasi pasti bergantung dengan pentingnya pendidikan. Guru yang profesional memiliki peran strategis pendidikan. Yang pertama yaitu meningkatkan pendapatan per kapita atau aspek ekonomi, kemudian meningkatkan kualitas kesehatan, dan yang terakhir yaitu meningkatkan daya saing bangsa. Selanjutnya yaitu membahas mengenai pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlakukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian, pendidikan nasional berfungsi sebagai mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu membahas mengenai fungsi pendidikan. Jadi beberapa fungsi pendidikan, yang pertama yaitu to teach atau untuk mengajar, kemudian to mentor untuk mengarahkan, yang ketiga to discover atau untuk menemukan, kemudian to publish untuk menerbitkan, to reach beyond the wall untuk menjangkau melampaui tembok, kemudian yang keenam ada to change atau untuk mengganti, kemudian to tell the truth atau terus terang, kemudian to inform atau untuk menginformasikan, dan yang terakhir yaitu character building atau pembentukan karakter. Baiklah, selanjutnya seperti kita lihat di sini ada gambaran dukungan pembelajaran kreatif, di mana di sini kreatif pedagogi itu dia ada beberapa peran gurunya seperti creative teaching, kemudian peran kurikulumnya itu seperti teaching for creativity, kemudian ada creative learning. Jadi peran guru di sini itu saling keterkaitan dengan peran buku atau sarana prasarana dan budaya sekolah. Selanjutnya yaitu membahas mengenai keterampilan guru yang profesional di abad ke-21. Yang pertama yaitu memiliki leadership atau kepemimpinan, kemudian digital literacy atau literasi digital, kemudian communication atau komunikasi, emotional intelligence atau kecerdasan emosional, kemudian entrepreneurship, kemudian global citizenship atau kewarganegaraan global, kemudian memiliki problem solving atau penyelesaian masalah, kemudian team working atau bekerja sama. Selanjutnya, setelah membahas mengenai keterampilan guru yang profesional di abad ke-21, kita masuk ke dalam dimensi pembangunan pendidikan perspektif menurut UNESCO. Jadi yang pertama yaitu ada learning to know atau belajar untuk mengetahui, kemudian ada learning to do atau belajar melakukan, kemudian learning to be atau jati diri, kemudian yang keempat yaitu learning to live together atau belajar hidup bersama. Selanjutnya yaitu membahas mengenai gelombang perubahan era global di abad 21. Respon guru bagaimana? Yang pertama, perdagangan bebas, kemudian ketergantungan iptek atau ICT, bioteknologi, nanoteknologi, kemudian yang ketiga, fenomena kehidupan global, speed, connectivity, integrable, and compatibility, kemudian yang keempat, demokratisasi politik, kemudian yang kelima, isu dan persoalan HAM, 6, persoalan lingkungan hidup, ketujuh, kesetaraan gender, kemudian kedelapan, multikulturalisme kehidupan. Jadi dari yang kedelapan ini, di situ kita lihat guru harus merespon perubahan secara profesional. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai peran guru di abad 21. Jadi, guru profesional abad 21 itu dapat dilihat dari proses belajar mengajarnya. Yang pertama yaitu to describe, untuk menggambarkan bagaimana, to explain, cara dia menjelaskan, to illustrate atau menggambarkan, kemudian to demonstrate, cara dia menunjukkan, to inspire
dan cara dia menginspirasi. Setelah itu dia akan masuk ke dalam pendidikan global yang kompetitif, di mana di sini guru sebagai faktor utama dalam menentukan keberhasilan proses belajar mengajar, yaitu aspeknya learning to learn. Selanjutnya kita akan membahas mengenai change in education atau perubahan dalam pendidikan. Dapat kita lihat di sini dari pembelajaran tradisional dia menjadi pembelajaran selanjutnya. Dilihat dari misalnya di pembelajaran tradisional ini ada teacher centered menjadi student centered, kemudian single media menjadi multimedia, isolated work menjadi collaborative work, information delivery menjadi information exchange, factual knowledge based learning menjadi critical thinking and informated decision making, kemudian dari push menjadi pull. Selanjutnya dapat kita lihat dari moving to new models atau perubahan ke model baru. Dapat kita lihat di sini dari pembelajaran tradisional menjadi pembelajaran pada abad 21. Dari interaction menjadi transformation, schooling, lifelong learning, knowing menjadi understanding, dan lain sebagainya. Setelah kita membahas mengenai perubahan dalam pendidikan, selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri pembelajaran abad 21. Jadi, ada banyak alternatif sumber belajar yang tersedia. Yang pertama ada buku, ada modul pembelajaran, ada offline, ada online. Kemudian model pembelajarannya itu bagaimana? Jadi, di model pembelajarannya itu adalah guru bukan satu-satunya sumber belajar. Kemudian, belajar tidak harus di kelas. Kemudian, murid dapat belajar terlebih dahulu sebelum diajar guru. Selanjutnya, guru berperan sebagai tutor. Kemudian, proses pembelajaran berubah dari teaching and learning menjadi learning and tutoring. Kemudian, selanjutnya kita akan membahas mengenai pergeseran paradigma belajar abad 21. Jadi, ciri abad 21 itu di situ informasi selalu tersedia di mana saja dan kapan saja. Kemudian komputasi, lebih cepat memakai mesin, otomasi atau menjangkau segala pekerjaan rutin, kemudian komunikasi dari mana saja ke mana saja. Jadi model pembelajarannya di sini yaitu pembelajaran diarahkan untuk mendorong peserta didik mencari tahu dari berbagai sumber observasi, bukan diberi tahu. Kemudian pembelajaran diarahkan untuk mampu merumuskan masalah dalam artian menanya, bukan hanya menyelesaikan masalah atau menjawab. Kemudian yang ketiga yaitu pembelajaran diarahkan untuk melatih berpikir analitis atau pengambilan keputusan, bukan berpikir mekanistis atau rutin. Kemudian yang terakhir yaitu pembelajaran menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya yaitu kita akan membahas bagaimana proses pembelajaran yang mendukung kreativitas. Jadi, di sini dapat kita lihat bahwa 2/3 dari kemampuan kreativitas seorang diperoleh melalui pendidikan. 1/3 sisanya berasal dari genetik. Kemudian kebalikannya berlaku untuk kemampuan intelijensia, yaitu 1/3 dari pendidikan, 2/3 sisanya dari genetik. Kemudian dapat kita lihat kemampuan kreativitasnya diperoleh melalui ada mengamati, menanya, menalar, mencoba, membentuk jejaring. Kemudian selanjutnya dapat juga dilihat bahwa guru dapat membuat peserta didik berani berperilaku kreatif melalui tugas yang tidak hanya memiliki satu jawaban tertentu yang benar. Kemudian mentolerir jawaban yang nyeleneh, kemudian menekankan pada proses bukan hanya hasil saja, memberanikan peserta didik untuk mencoba, kemudian memberikan keseimbangan antara yang terstruktur dan yang spontan atau ekspresif. Jadi di sini juga diperlukan merumuskan kurikulum yang mencakup proses penilaian yang menekankan pada proses dan hasil, sehingga diperlukan penilaian berbasis portofolio atau pertanyaan yang tidak memiliki jawaban tunggal, memberikan nilai bagi jawaban nyeleneh, dan lain sebagainya. Setelah kita mempelajari tadi beberapa mengenai proses penilaian yang mendukung kreativitas, selanjutnya kita akan membahas mengenai tema pengembangan kurikulum 2013, di mana di sini terdapat bagan yang kurikulum yang dapat menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Selanjutnya yaitu membahas mengenai pembiasaan karakter unggul untuk siswa. Jadi di sini dapat kita lihat aspek dan parameternya itu dapat dilihat dari olah pikir, olah hati, olah raga, olah rasa atau karsa.
Kemudian dapat kita lihat dari strategi implementasi pembiasaan karakter siswa itu. Jadi pertimbangannya itu dimulai dari sedikit, yang esensial, yang sederhana, yang mudah dilaksanakan sesuai dengan kondisi setiap kelas dan sekolah. Misalnya dari lingkungan, yaitu bersih, rapi, nyaman, disiplin, sopan santun. Kemudian yaitu dapat dilihat dari cerdas, peduli, tangguh, dan jujur. Selanjutnya yaitu membahas mengenai nilai-nilai karakter yang universal. Jadi dapat dilihat karakter yang perlu diimplementasikan melalui pembiasaan itu dengan Tuhan, misalnya bertakwa atau religius, dengan diri sendiri, jujur, bertanggung jawab, bergaya hidup sehat, disiplin, dan lain-lain, dengan sesama dan lingkungan, yaitu sadar hak dan kewajiban, patuh pada aturan sosial dan lainnya. Kemudian nilai kebangsaan, misalnya nasionalisme dan menghargai keberagamaan. Selanjutnya yaitu membahas mengenai ciri-ciri proses belajar yang efektif. Jadi di sini ada 5 ciri-ciri proses belajar yang efektif yang dapat memacu kita menjadi guru yang profesional. Yang pertama yaitu dari aktif pada pasif, mengkonversi daripada terang-terangan, kompleks daripada sederhana. Yang keempat dipengaruhi oleh peredapan individu di antara pemberi pinjaman. Kemudian yang kelima dipengaruhi oleh variasi. Selanjutnya yaitu membahas mengenai kompetensi guru. Jadi kompetensi guru itu dapat dilihat dari 4 aspek, yaitu pedagogi, kepribadian, profesional, dan sosial. Jadi dari keempat aspek ini kita bisa menjadi seseorang guru yang profesional jika terpenuhi dengan baik. Jadi, apa sih guru profesional itu? Jadi, guru profesional adalah guru yang memiliki keahlian dan keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan khusus guna menunjang pekerjaannya serta memiliki kualifikasi akademik minimal S1 atau D4. Selanjutnya yaitu peran strategis guru profesional. Jadi, peran strategis guru profesional ini dengan jelas menyimpulkan jika para siswa diajarkan oleh guru yang mampu menyampaikan bahan ajar atau kurikulum dengan baik, dalam artian profesional, maka para siswa itu setelah tamat sekolah memiliki peluang yang sangat besar untuk bisa sukses masuk ke perguruan tinggi, memasuki perguruan tinggi ke kelas papan atas, mendapatkan gaji yang lebih tinggi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tuntunan apa saja sih dalam tuntunan profesionalisme guru. Jadi yang pertama itu perkembangan teknologi informasi atau TI akan mengubah pola hubungan guru dengan murid, teknologi instruksional, dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Kemudian ada profesionalisme guru, perlu didukung adanya penegakan kode etik guru atau sebagai norma perilaku yang dijunjung tinggi dan sekaligus sebagai norma komunitas guru. Kemudian ada profesionalisme guru harus didukung oleh kompetensi yang standar, di mana salah satu dari kompetensi adalah pemilikan, kemampuan atau penguasaan teknologi informasi. Selanjutnya yaitu membahas mengenai prinsip-prinsip profesionalisme. Jadi yang pertama yaitu memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. Kemudian yang kedua memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Ketiga memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya. Kemudian memiliki kompetensi yang diperlukan, memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas, keprofesionalan. Kemudian memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. Yang kedelapan memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Dan yang kesembilan memiliki organisasi profesi yang menunjukkan kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan. Selanjutnya yaitu membahas mengenai karakteristik orang atau guru yang profesional. Yang pertama harus memiliki landasan pengetahuan yang kuat, kemudian kedua harus berdasarkan atas kompetensi individual, ketiga memiliki sistem seleksi dan sertifikasi, keempat ada kerjasama dan kompetensi yang sehat antar sejawat, yang kelima adanya kesadaran profesional yang tinggi, yang keenam memiliki prinsip-prinsip etik atau kode etik, yang ketujuh memiliki sistem sanksi profesi, yang kedelapan adanya militansi individual, dan yang kesembilan memiliki organisasi profesi. Selanjutnya yaitu membahas mengenai karakteristik guru efektif. Guru efektif memiliki yang pertama, kemampuan yang terkait dengan iklim kelas, yang kedua, kemampuan yang terkait dengan strategi manajemen, yang ketiga, kemampuan yang terkait dengan pemberian umpan balik dan penguatan atau reinforcement, kemudian yang terakhir yaitu kemampuan yang terkait dengan peningkatan diri. Selanjutnya yaitu membahas mengenai karakteristik kepemimpinan guru transformasional. Yang pertama, mengidentifikasikan dirinya sebagai agen perubahan atau pembaruan. Yang kedua, memiliki sifat
memberani. Yang ketiga, mempercayai orang lain. Yang keempat, bertindak atas dasar sistem nilai atau bukan atas dasar kepentingan individu atau atas dasar kepentingan dan desakan kroninya. Yang kelima, meningkatkan kemampuan secara terus-menerus sepanjang hayatnya. Yang keenam, memiliki kemampuan untuk menghadapi situasi yang rumit, tidak jelas dan tidak menentu. Dan yang ketujuh, memiliki visi ke depan. Kemudian selanjutnya itu membahas mengenai hal-hal yang perlu dimiliki seorang guru untuk menjadi profesional. Yang pertama yaitu mempunyai komitmen pada siswa dan proses belajarnya. Yang kedua, menguasai secara mendalam bahan atau mata pelajaran yang diajarkannya serta cara mengajarkannya kepada siswa. Yang ketiga, memantau hasil belajar siswa dengan berbagai cara evaluasi. Yang keempat, berpikir sistematis tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari pengalaman. Yang kelima, menjadi bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya. Mungkin hanya sekianlah yang dapat saya sampaikan mengenai bagaimana menjadi guru profesional di era globalisasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kepada Tuhan saya mohon ampun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.